Waalaikumsalam, Mbak. Benar dengan Bapak Ade yang pengusaha domba itu? Oh iya betul, alhamdulillah ya. Punya usaha kecil-kecilan, Mbak. Iya. Mohon maaf Pak, sebelumnya sore-sore mengganggu perumahan Bapak karena saya diinfokan oleh teman saya bahwa pengusaha domba yang terkenal di Jakarta itu Bapak Ade gitu. Jadi saya kalau boleh ingin mewawancara, boleh tidak Pak? Boleh, boleh. Perkenalkan dulu, nama saya Rita. Di sini saya tuh lagi tugas lapangan gitu Pak. Tugas lapangan dari kampus gitu, mewawancarai. Sebenarnya temanya bebas sih, tapi karena saya pengen mengulik tentang usaha, jadi saya memilih Bapak untuk menjadi narasumber. Iya, silakan Pak. Saya ingin tahu sejak kapan Bapak itu usaha ini didirikan gitu? Tepatnya di awal corona, Mbak. Justru saya mendirikan usaha ini di awal corona. Kebetulan saya ini masih bekerja, Mbak. Gitu. Kalau usaha ini sampingan saya. Di awal 2020 itu kebetulan bapak saya kan bekerja di proyek, Mbak. Beliau lagi sepi proyek, jadi saya inisiatif mulai merintis usaha domba ini ya. Awal-awal dulu sih saya merintis paling saya dulu hanya bisa jual motor bison kesayangan saya, Mbak. Itu harganya 8 juta. Saya bikin kandang, modalnya habis. Jadi saya ya ada sedikit tabungan, saya tambah lagi dari 8 juta itu sekitar 5 juta saya beli 3. Saya fokus ke jual beli dan alhamdulillah berjalan 2 tahun ini saya bisa berdagang di Jakarta itu kurang lebih 200 ekoran. Alhamdulillah ya. Berarti semenjak awal corona itu 2 tahun yang lalu begitu Betul, Pak? betul. Tapi kalau untuk usaha saya di Jakarta, saya perdana sih, Mbak. Oh begitu. Kalau dibilang pengusaha sukses domba di Jakarta, belum, Mbak. Saya masih merintis. Gitu. Sun ya, amin ya. Ya. Berapa nih modal awal yang Bapak gunakan untuk membuka usaha ini? Kalau modal tadi yang saya bilang dulu banget saya awal merintis itu sekitar 8 juta ditambah 5 juta itu sekitar 12 juta, Mbak. Tapi di situ saya perputarannya cepat. Jadi saya alhamdulillah sampai tahun ini mungkin rezeki saya, anak istri saya bisa lancar usaha itu. Alhamdulillah. Nah, berapa keuntungan yang pertama Bapak dapat dari penjualan domba itu? Saya dulu karena merintis mindset saya, Mbak, dalam usaha itu saya nggak nyari untung. Oh begitu. Mindset saya dalam usaha itu saya cari rugi. Oh begitu. Karena kalau rumus usaha, kalau misalkan empanya maaf ya, kalau empanya usaha dengan mindsetnya untung, nanti pasti rugi. Kalau mindset saya rubah, Mbak. Saya itu di awal pasti rugi. Karena kenapa? Kerugian saya itu untuk biaya promosi saya. Dari situ saya berpromosi terus, akhirnya banyak link, banyak relasi saya, alhamdulillah bisa sampai saat ini, Mbak. Seperti itu, Mbak. Tadi nanya apa, Mbak? Maaf. Keuntungan pertama kali. Oh iya. Kalau untuk keuntungan, justru saya hanya balik modal, Mbak. Selama 2 bulan itu saya jual beli dari 3 ekor, Mbak. Dari 3 ekor. Tapi 2 hari saya jual 3 ekor. Dalam sebulan saya bisa beli 6 ekor dari keuntungan itu, Mbak. Ya benar-benar banyak bola sih, nggak punya untung. Dalam jangka waktu 6 bulan saya paling ada untung pun untuk pengiriman sih, Mbak. Pengiriman maksudnya untuk ada biaya ongkos kirim, di situ saya nyari keuntungan paling 100-200 ribu. Begitu, Mbak. Lalu apa yang membuat Bapak Ade itu ingin berbisnis di bidang domba? Sunnah, Mbak. Karena kan Rasulullah juga mengajarkan untuk beternak ini, Mbak. Dan Rasulullah sendiri pernah beternak domba waktu itu. Di sisi lain sunnah, di sisi lain saya melihat peluang usaha di peternakan ini sangat luas, Mbak. Karena banyak sekali pola pikir masyarakat itu bahwa ternak domba itu identiknya dengan gengsi. Tapi sebetulnya kalau kita tekuni itu konsepnya luar biasa, Mbak. Dan peluang pun jarang. Karena saya melihat peluang di situ, akhirnya saya
berani terjun di usaha ternak domba. Tuh. Nah, gimana cara Bapak untuk memperkenalkan usaha Bapak ini ke semua orang? Saya pakai iklan di medsos, Mbak. Karena awal awal saya ngerintis kan saya di Majalengka di kampung. Eh, belum langsung dagang di Jakarta, Mbak. Saya merintis di kampung itu saya pakai media sosial. Media sosial setara Facebook, Instagram itu benar-benar saya maksimalkan. Saya berani berbayar, Facebook berbayar. Saya terus-terusan posting, tidak kenal waktu, Mbak. Ya saya jadi marketing lah. Saya di kantor kerjaan akunting, saya di rumah jadi marketing gitu. Berarti hebat banget ya Bapak di ini. Alhamdulillah. Tidak pernah itu untuk nganggur gitu. Enggak. Nah, selain media sosial apa aja yang usaha Bapak ada untuk memperkenalkan ke semua orang? Itu saya lakukan yang tadi itu, Mbak, yang di awal-awal. Saya promosi gila-gilaan, saya berani rugi, nanti calon customer ini pasti repeat order. Repeat order artinya pasti beli kembali. Karena di sisi lain harga murah, kita jaga kualitas, walaupun sudah punya langganan enak. Mereka sudah langganan ke kita, ya udah ke kita, nggak bakal ke tempat lain. Seperti itu. Apa aja hambatan ketika Bapak menjalankan usaha ini? Dan bagaimana cara untuk mengatasi hambatan tersebut? Hambatan saya pernah sekali itu kematian. Di usaha ternak ini kan sifatnya makhluk hidup ya, Mbak ya. Jadi kalau ada kehidupan pasti ada kematian. Di awal itu saya hampir menyerah karena ada 2 ekor domba saya yang mati. Itu nilainya ya cukup lumayan besar bagi saya waktu itu. Tapi di situ saya coba bangkit kembali, saya semangat kembali, saya lebih selektif mencari barang dagangan domba itu sendiri. Dari segi obat-obatan saya persiapkan, dari segi kemampuan SDM yang sekarang pegang usaha saya sosialisasi, saya berikan arahan untuk meminimalisir risiko apabila ada domba sakit itu harus segera diobati, meminimalisir kematian, jadi seperti itu. Berarti Bapak ini sempat berpikir untuk menyerah gitu ya? Iya betul, Mbak. Nah, gimana cara memotivasi diri Bapak untuk saya harus ini nih, harus maju terus gitu? Bagi saya memotivasi diri saya itu kalau orang di dalam usahanya mengalami kerugian dan itu gulung tikar langsung bangkrut gitu ya, Mbak ya. Itu menurut saya kegagalan itu awal dari langkah kesuksesan saya, Mbak. Karena kenapa? Saya di situ lebih tahu dengan resiko ini inilah penanganannya, seperti itu sih, Mbak. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian ya Bapak, karena saya juga nanti ada schedule untuk mewawancarai pembisnis yang lain. Iya. Karena waktunya juga udah sore Bapak, jadi mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Kalau boleh Bapak bisa memberi motivasi nggak kepada orang-orang yang sedang menonton ini? Oh gitu, oh iya. Ya, nama saya Ade, saya karyawan di perusahaan swasta. Itu saya merintis usaha ini bukan kebetulan. Saya sudah merencanakan matang-matang untuk bagi pemuda-pemuda atau pemudi semangat dengan uang yang kuncinya seperti ini. Bukan uang yang besar, bukan penghasilan besar bisa menjanjikan itu menjadi pendapatan. Tapi sebesar apa penghasilan Anda, itu bisa menghasilkan, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya kita sudahkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.